Pernah kebayang nggak punya pekerjaan di mana kantor kamu itu ya hutan belantara dan misi utamanya adalah melindungi warisan alam Indonesia? Kalau pernah, nah, kamu ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bongkar tuntas semua hal yang perlu kamu tahu buat jadi seorang polisi kehutanan atau polhut. Ini bukan sekedar karir, ini panggilan jiwa. 21.000. Angka ini bukan cuma statistik biasa loh. Anggap aja ini alarm darurat yang bunyi kenceng banget dari jantung hutan Indonesia. Inilah jumlah pahlawan, jumlah penjaga yang kita butuhkan. Sekarang juga buat melindungi paru-paru dunia kita. Dan di tengah kekurangan yang besar ini, ada kesempatan yang luar biasa buat kamu. Dan ini nih yang bikin kesempatannya jadi makin terbuka lebar buat siapa aja. Coba lihat deh, lebih dari setengahnya, ya persisnya 54%, posisi penting ini justru dibuka untuk lulusan SMA dan SMK. Ini bukti nyata kalau buat mengabdi ke negara dan alam, yang paling penting itu bukan gelar, tapi dedikasi. Ini bukan cuma omong kosong atau wacana ya, pemerintah beneran gerak cepat. Perekrutan terbesar dalam sejarah lagi terjadi tahun ini, dengan kuota yang masif banget, sampai 15.000 orang. Jadi ini bukan lagi soal kapan, tapi soal siapa yang bakal ngisi posisi ini. Kesempatannya ada di depan mata, sekarang juga. Oke, kebutuhannya jelas mendesak banget kan? Tapi sebenarnya apa sih yang bakal kamu lakuin sehari-hari sebagai seorang polhut? Yuk kita bedah bareng-bareng peran dan tanggung jawab si penjaga hutan ini. Secara resmi, polhut itu adalah aparatur sipil negara atau ASN. Tapi jangan langsung bayangin kerja kantoran di belakang meja ya. Status pejabat fungsional ini ngasih mereka wewenang hukum buat bertindak. Jadi mereka ini penegak hukum di garis paling depan pertahanan alam kita. Jadi, lupain deh bayangan patroli santai di tengah hutan. Kenyataannya jauh lebih intens. Mereka ini berhadapan langsung sama pembalak liar, pemburu satwa, bahkan jadi penengah dalam konflik antara gajah sama manusia. Pas musim kemarau, ya merekalah yang pertama kali berhadapan sama kobaran api. Ini pekerjaan yang butuh nyali dan dedikasi luar biasa. Gimana? Tertarik sama tantangannya? Keren. Nah, sekarang kita ngomongin strateginya. Gimana caranya mengubah minat kamu ini jadi sebuah seragam kebanggaan? Ini dia panduan langkah demi langkahnya. Gampangnya, ada 3 gerbang utama yang harus kamu taklukkan. Pertama, seleksi administrasi. Ini buat mastiin semua dokumen kamu beres. Kedua, SKD atau seleksi kompetensi dasar buat nguji wawasan umum kamu. Dan yang terakhir, SKB. Ini tahap yang jauh lebih spesifik dan menantang. Anggap aja ini peta jalan kamu menuju garis finish. Eits, tapi sebelum melangkah lebih jauh, ada filter pertama yang hukumnya wajib. Mutlak harus lolos, yaitu standar fisik. Mulai dari usia, tinggi badan, kesehatan mata, sampai riwayat tulang kamu bakal dicek semua. Ini gerbang awal yang nggak bisa ditawar-tawar. Kalau lolos administrasi, kamu bakal berhadapan sama tes berbasis komputer. Tapi ingat ya, angka-angka ini bukan garis finish, ini baru garis kilat. Lulusin skor minimal ini cuma bikin kamu tetap ada di dalam perlombaan. Buat bisa maju ke tahap selanjutnya, kamu harus ada di peringkat setinggi mungkin. Jadi jangan cuma targetin lulus, tapi targetin jadi yang terbaik. Oke, anggaplah kamu udah siap secara akademis. Tapi sekarang kita masuk ke babak yang jadi momok buat banyak banget pendaftar. Tahapan yang misahin antara mereka yang cuma pengen dari mereka yang benar-benar siap, yaitu tes fisik. Jadi, seberat apa sih sebenarnya ujian fisik ini? Apa ini setara sama latihan militer atau sesuatu yang masih bisa kita persiapkan sebagai orang biasa? Yuk kita kupas bareng-bareng apa aja yang harus kamu taklukkan. Nah, ini dia menu latihan kamu. Lari buat nguji jantung dan paru-paru, terus ada pull-up atau chinning buat kekuatan tubuh bagian atas, sit-up dan push-up buat kekuatan inti perut dan tangan, dan terakhir shuttle run buat nguji kelincahan kamu. Kuncinya adalah keseimbangan di semua item ini. Kalau kita lihat bobot nilainya, tes fisik ini kelihatannya cuma nyumbang 30% dari total nilai SKB, sementara ujian tulisnya 70%. Kelihatannya nggak seimbang kan? Tapi jangan sampai kamu terkecoh sama angka-angka ini, karena ada satu aturan krusial yang wajib banget kamu tahu. Dan inilah aturan mainnya. Gagal dalam tes fisik, meskipun bobotnya kelihatan kecil, bakal langsung mendiskualifikasi kamu. Sifatnya itu menggugurkan. Titik. Ini pesan yang jelas banget. Seorang polhut itu hukumnya wajib siap secara fisik.
Nah, ini ada sebuah strategi cerdas yang bisa jadi penyelamat kamu. Anggaplah lari itu bukan kekuatan utama kamu. Jangan panik, kamu masih bisa lolos dengan cara memaksimalkan nilai di item lain, misalnya push-up dan sit-up, buat nutupin kekurangan di lari. Ini bukan soal jadi sempurna di semua hal, tapi soal pinter-pinter ngumpulin poin. Oke, kamu udah berhasil melewati seleksi administrasi, ujian tulis, dan tantangan fisik yang berat. Terus, apa sih yang menanti di ujung perjalanan ini? Yuk kita ngomongin soal imbalan dari semua kerja keras itu. Selain kepuasan batin karena mengabdi, tentu ada imbalan finansial yang kompetitif. Nah, ini gambaran pendapatan bulanan yang bisa kamu harapkan, ini gabungan dari gaji pokok dan tunjangan kinerja. Seperti yang bisa kamu lihat, pendapatannya sangat layak, bahkan untuk jenjang lulusan SMA atau SMK sekalipun. Kita udah lihat peluangnya yang masif, tantangan yang nyata, dan imbalannya yang sepadan. Sekarang setelah semua informasi ini ada di depan mata, semuanya kembali ke satu pertanyaan sederhana, yang ditujukan langsung buat kamu. Ini bukan sekedar lowongan pekerjaan biasa. Ini adalah undangan untuk jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Menjadi penjaga warisan alam untuk bangsa. Hutan Indonesia sedang memanggil generasi pelindung yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menjawab panggilan itu?